Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan random sampling atau pengambilan sampel secara acak dari populasi menggunakan bahasa pemrograman R. Selain itu, kita nantinya juga menentukan nilai korelasi dan membentuk model regresi linear sederhana menggunakan bahasa pemrograman R tersebut. Ingat bahwa model regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X, di mana Y ini merupakan variabel terikat atau dependent variabel, sementara beta 0 ini merupakan intercept, beta 1 adalah slope, dan X ini adalah variabel bebas atau independent variable gitu. Nah, untuk membangun model ini atau untuk mencari parameter beta 0 dan beta 1 itu kita memerlukan data. Nah, data itu bisa berasal dari populasi atau sampel. Nah, data populasi. Ada yang masih ingat nggak populasi itu apa? Nah, populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi amatan kita. Nah, namun seringkali bahwa ukuran dari populasi itu sangat besar, atau objek dalam populasi itu sangat banyak. Oleh sebab itulah, untuk menghemat waktu, tenaga, dan uang, kita biasanya menggunakan data sampel. Nah, lantas, sampel itu apa? Sampel merupakan sebagian objek dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik dari populasi. Bagaimana caranya agar sampel ini mampu mewakili karakteristik populasi dengan baik? Itunya dengan menerapkan random sampling. Nah, random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel ya dari populasi secara acak gitu. Jadi kita berikan kesempatan untuk setiap objek dari populasi itu untuk terpilih sebagai sampel. Jadi misalnya ada 100 objek pada populasi dan kita ingin mengambil 30 objek secara acak sebagai sampel. Nah, berarti kita kasih label ya masing-masing objek dari populasi itu 1, 2, 3, sampai 100 nantinya. Kemudian data sampel ini dibagi lagi menjadi dua, yaitunya data latih dan data tes. Nah, data latih ini itu eh, kisaran banyaknya itu adalah 70 sampai 80% dari data sampel. Sementara proporsi data tes dari data sampel itu kisarannya adalah 20 sampai 30%. Nah, data latih ini digunakan untuk mencari nilai parameter model, yaitunya beta 0 dan beta 1. Kemudian, metode yang digunakan untuk mencari nilai parameter itu dinamakan dengan ordinary least square atau OLS. Nah, kemudian
Data tes ini digunakan untuk menentukan error. Jadi, data tes ini digunakan untuk menguji ya, apakah model yang telah kita susun itu dapat merepresentasikan data yang sebenarnya atau tidak, gitu kan? Atau fenomena yang sebenarnya atau tidak, gitu. Nah, terus metode yang digunakan untuk menentukan error ini dinamakan dengan mean square error atau MSE. Nah, contoh soal terkait dari pengambilan sampel itu adalah begini. Dari 100 objek pada populasi, diambil 30 objek sebagai sampel. Objek dengan nomor berapa saja yang terpilih sebagai sampel. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman R ya. Nah, jadi bahasa pemrograman R itu bisa kita eh, gunakan ya di Google Colab. Jadi Ananda tinggal kunjungi ya website ini colab.research.google.com ya. Nah, kemudian kita klik notebook baru atau new notebook ya. Nah, ini agak text time ya. Oke, secara default ya, bahasa pemrograman yang digunakan pada Google Colab ini itu adalah Python. Nah, untuk menggantinya menjadi R, kita tinggal klik runtime ini, kemudian setelah itu kita ubah jenis runtime, kita ganti dengan R ya. Oke, kemudian kita save ya atau simpan. Dan ini bisa kita ganti juga namanya ya, dengan misalnya sampel, sampel ya, misalnya gitu. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah menambahkan keterangan ya. Pengambilan 30 objek sampel dari 100 objek populasi ya. Jadi kalau misalnya Ananda ingin menambahkan keterangan, Ananda bisa menggunakan tanda pagar ini, kemudian disusul dengan kalimat yang ingin Anda buat gitu. Kemudian kalau misalnya Ananda ingin beralih ke baris yang baru, tinggal tekan enter ya. Nah ini. Kemudian tambahkan lagi terangan di sini, pendefinisian populasi ya. Jadi kita klik enter, kita tulis fungsinya fungsi populasi ya. Kemudian kita tulis operatornya ini ya. Pada soal tadi ya, terlihat bahwa banyaknya anggota pada populasi itu adalah 100. Maka kita tulis 1 sampai 100. Nah, operator ini ya berguna untuk menampung ya nilai yang di sebelah kanan ini ke fungsi yang di sebelah kiri. Jadi, guna operator ini adalah untuk menampung ya nilai yang di sebelah kanan ini ke fungsi yang di sebelah kiri. Nah, kemudian kita klik enter lagi. Setelah itu kita tambahkan keterangan lagi ya. Ini pengambilan sampel. Nah, kita tulis fungsinya, yaitunya sampel. Dan kita tambahkan operator panah ini. Kemudian kita tulis fungsi sampel ya. Sampel. Ini. Nah, kemudian kita tulis populasi, koma 30 ya.
Karena kita tujuannya adalah untuk mengambil sampel ya, sebanyak 30 objek dari anggota populasi gitu. Kemudian kita tambahkan replace ya. Replace sama dengan false. Nah, alasan kenapa kita menambahkan replace sama dengan false ini adalah karena pengambilan objek secara acak ini itu tanpa pengulangan gitu. Jadi kita memastikan bahwa tidak ada objek yang dipilih lebih dari satu kali. Nah, misalnya setelah 23 terpilih, maka untuk selanjutnya 23 tidak akan terpilih lagi gitu. Jadi tidak ada angka yang sama gitu kan. Kalau misalnya Anda ingin adanya pengulangan ya, tinggal ganti ini dengan true ya. Replace true ya. Tinggal ganti ini dengan true. Yang artinya ada angka yang kembar nantinya gitu kan. Jadi kita rubah lagi jadi false ya. False. Oke, setelah itu tampilkan ya. Tampilkan hasil sampel. Jadi untuk menampilkan hasil pengambilan sampel itu, kita tinggal tulis print ya. Print, kemudian sampel. Sini. Nah, untuk menjalankan program ini, kita klik Shift Enter. Shift Enter. Oke. Nah, ini. Jadi inilah bilangan-bilangan ya yang dipilih sebagai sampel tadi gitu. Nah, ini satu ini maksudnya adalah bahwa angka setelahnya ini itu adalah bilangan yang pertama. Kemudian kalau 26 ini maksudnya adalah bilangan setelahnya ini adalah angka ke 26 gitu. Jadi inilah objek-objek ya yang terpilih sebagai sampel gitu. Baiklah, kita lanjut kepada contoh penyelesaian soal mengenai korelasi, model regresi linear sederhana, dan error model menggunakan bahasa pemrograman R. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan bahasa R, tentukan nilai korelasi persen, model regresi linear sederhana, dan error model atau MSE dari data berikut, di mana X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Nah, jadi datanya adalah ini, ya. Nah, data ini adalah mengenai pengaruh ya kenaikan suhu terhadap banyaknya penjualan es krim. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini ya? Kita langsung saja ke Google Colab ya. Jadi nanti kita gunakan bahasa R ya pada Google Colab itu. Oke. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah mendefinisikan variabel X dan Y ya, di mana variabel X ini merupakan variabel bebas atau variabel independen. Kemudian variabel Y itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat gitu. Jadi nilai data suhu ini ya, ini ditampung di variabel X ya. Kemudian nilai data banyaknya penjualan es krim ini ya ditampung di variabel Y ini gitu. Nah, ingat bahwa C ini merupakan combine ya. Combine itu merupakan suatu fungsi ya dalam R yang gunanya adalah membentuk vektor. Jadi
baik data suhu maupun data penjualan es krim itu ditampung dalam vektor ya. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel X dan Y ini, ya, kita bisa menentukan nilai korelasi ya. Pertama-tama kita definisikan dulu variabel korelasi ya. Tuh. Nah, untuk menghitung korelasi antara variabel X dan Y itu, kita menggunakan fungsi core ya, fungsi core. Nah, ini artinya adalah korelasi antara variabel X dan Y, yang mana metode yang digunakan itu adalah metode persen. Jadi, dalam penentuan korelasi itu ada banyak metode ya sebenarnya. Ada korelasi persen, ada korelasi Spearman, ada korelasi Kendall-Stau gitu. Bedanya kalau korelasi persen ini untuk data yang diasumsikan normal atau data parametrik. Sementara kalau korelasi Spearman dan Kendall-Stau itu digunakan untuk data yang diasumsikan non parametrik gitu. Kemudian kita bisa menampilkan nilai korelasinya dengan menuliskan ya, print buka kurung korelasi tutup kurung gitu. Kemudian program ini bisa kita jalankan dengan mengklik Shift Enter ya. Oke, ini lagi proses. Ini agak text time ya. Oke. Oke. Jadi korelasinya itu adalah 0,9965391, yang artinya bahwa korelasi antara variabel X dan Y itu positif sangat kuat ya. Positif sangat kuat karena ia mendekati plus 1. Ingat bahwa korelasi persen itu nilainya paling sedikit negatif 1 dan paling besar positif 1. Positif 1 artinya korelasinya eh, positif sempurna, sementara kalau negatif 1 artinya korelasinya negatif sempurna, sementara kalau 0 artinya antara variabel X dan Y itu dia tidak memiliki korelasi gitu. Oke, selanjutnya kita akan membentuk model regresi linear sederhana dan menentukan mean square error atau MSE dari model dengan menggunakan data suhu dan data penjualan es krim tersebut. Pertama-tama kita definisikan dulu variabel X ya, yang merupakan variabel independen atau variabel bebas. Kemudian kita definisikan juga variabel Y yang merupakan variabel dependen atau variabel terikat gitu. Jadi nantinya data suhu ini ya kita simpan di variabel X ini, kemudian data es krim ini kita simpan di variabel Y gitu. Nah, ingat C ini merupakan combine ya, di mana combine itu merupakan fungsi ya dalam R yang berguna untuk membentuk vektor. Jadi, baik nilai data suhu maupun data penjualan es krim itu disimpan dalam vektor yang dinamakan dengan vektor X dan vektor Y. Itu. Nah, kemudian kita tulis fungsi set.sit 123, di mana fungsi ini berguna agar objek latih atau objek tes yang diambil secara acak dari sampel itu tidak berubah-ubah setiap kali kita
menjalankan program atau melakukan simulasi. Karena tanpa kita menuliskan fungsi ini ya, maka objek yang diambil secara acak itu akan terus berubah setiap kali kita menjalankan programnya gitu. Jadi, misalkan pada percobaan pertama itu objek latih yang muncul itu adalah objek dengan nomor 23 dan 30. Kemudian pada percobaan 2 yang muncul adalah objek bernomor 40 dan 55 misalnya. Kemudian pada percobaan 3 itu yang muncul adalah yang bernomor 65 dan 90 misalnya. Jadi dia terus berubah ya. Jadi agar objek latih atau objek tes itu tidak berubah-ubah ya. Setiap kali kita melakukan simulasi, maka kita bisa menggunakan fungsi set.sit 1, 2, 3 ini gitu. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu kita memilih objek untuk data latih ya. Ingat bahwa banyaknya objek latih itu adalah 70% dari banyak objek pada sampel, di mana objek latih itu diambil secara acak dari eh, sampel. Nah, makanya karena kita mengambil secara acak dari sampel, kita menggunakan fungsi sampel ini ya, fungsi sampel. Nah, di mana 1.2 range X ini ya, ini melambangkan objek-objek pada sampel, di mana objek-objek pada sampel itu eh, terdiri atas objek yang bernomor 1 sampai 10. Nah, kenapa 10? Karena range X ini artinya adalah banyak objek pada vektor X. Perhatikan bahwa banyak objek pada vektor X ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 10 ya. Jadi banyak objek pada vektor X ini ada 10. Makanya objek-objek pada sampel itu adalah objek bernomor 1 sampai 10 gitu. Kemudian makna bagian ini adalah bahwa banyaknya objek latih itu adalah 70% dari banyaknya objek pada sampel. Nah, bagaimana kita menentukan banyak objek dari sampel itu? Ya pastinya dengan eh, menghitung ya banyaknya objek ya dari vektor X ataupun vektor Y. Makanya X ini bisa saja diganti dengan Y ya. Begitu juga dengan ini juga bisa diganti dengan Y. Karena baik vektor X maupun vektor Y itu memiliki banyak objek yang sama, yaitunya 10. Jadi nanti dari sini kita akan memperoleh ya 7 buah objek. 7 buah objek yang akan menjadi objek latih. Ya karena dia kan banyak objek latih ini 70% dari 10. Ya. Kemudian pada bagian ini ya, kita akan menyimpan ya nilai X yang menjadi data latih pada variabel X underscore latih. Kemudian kita juga menyimpan nilai Y yang menjadi data latih ya ke dalam vektor Y ke dalam variabel Y underscore latih gitu. Nah, selanjutnya kita juga menyimpan nilai X yang menjadi data test ya ke dalam variabel X underscore T, X underscore test gitu. Nah, selanjutnya kita juga menyimpan nilai Y yang menjadi data test ke dalam variabel Y underscore test gitu. Nah, apa maknanya tanda strip ini ya? Tanda strip ini artinya adalah
kecuali, atau selain. Nah, berarti strip objek latih ini artinya adalah eh, selain dari objek latih ini, berarti objek tes. Jadi ini maknanya adalah objek tes ya. Ini juga maknanya objek tes. Karena strip ini melambangkan selain atau kecuali. Artinya, kecuali dari objek latih itu ya objek tes gitu kan. Gitu. Nah, kemudian pada bagian ini ya, kita itu membentuk model regresi linear dengan data latih ya. Jadi, di sini kita akan membentuk ya model regresi linear yang variabel terikatnya adalah Y latih dan variabel bebasnya adalah X latih gitu. Nah, selanjutnya kita tampilkan ringkasan modelnya ya dengan menuliskan summary buka kurung model tutup kurung gitu. Nah, jadi summary ini ya isinya itu nilai parameter dari model itu. Di situ akan terlihat berapa nilai intercept dan berapa nilai slope-nya gitu. Nah, pada summary ini juga nantinya ditampilkan seberapa akurat model itu dalam memprediksi data. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya bahwa model yang dibentuk itu menggunakan variabel terikat Y latih dan variabel bebas X latih ya, gitu. Nah, kemudian pada bagian ini ya, kita memprediksi nilai Y ya berdasarkan data tes ya. Jadi kita memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan data tes ya, di mana nilai Y itu ya diprediksi dengan menggunakan model yang telah kita bentuk tadi ya. Jadi nilai Y ini diprediksi dengan menggunakan model yang telah kita bentuk tadi. Nah, bagaimana caranya untuk memprediksi nilai Y menggunakan model itu adalah dengan mensubstitusikan ya nilai X ya pada data tes ke variabel X underscore latih ini yang merupakan variabel bebas ya dari model yang telah kita bentuk tadi gitu. Nah, ini maknanya ya. Jadi, bagaimana caranya untuk memprediksi nilai Y ini adalah dengan mensubstitusikan nilai X yang merupakan data tes ini ke X underscore latih yang merupakan variabel bebas dari model yang telah kita bentuk tadi. Setelah itu kita bisa menampilkan hasil prediksi dari nilai variabel terikat ya yang telah kita estimasi dengan menggunakan model itu. Nah, tentunya dengan menggunakan fungsi print ya, print Y underscore pred ya, Y prediksi. Nah, kemudian ya, kita hitung selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi dari variabel terikat ya pada data tes. Tentunya kita definisikan variabel error ya, di mana variabel error ini adalah nilai variabel terikat yang sebenarnya dikurangi dengan nilai variabel terikat hasil prediksi gitu. Nah, ingat bahwa rumus dari MSE itu apa? Ya, rumus MSE itu adalah jumlah kuadrat ya dari selisih antara nilai sebenarnya variabel terikat dikurangi dengan nilai prediksi variabel terikat. Kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya objek ya, banyaknya objek.
Nah, sehingga itu kan sama dengan ini ya, min atau rata-rata dari error kuadrat atau rata-rata dari nilai variabel terikat yang sebenarnya dikurangi dengan nilai variabel terikat hasil prediksi gitu. Sehingga kita memperoleh nilai MSE. Kemudian pada bagian ini kita bisa menampilkan nilai MSE ya dengan menggunakan fungsi print MSE. Nah, jadi kalau program ini kita run ya atau kita jalankan dengan menekan ya Shift Enter, maka kita akan memperoleh hasil berikut ini ya. Nah, residual ini merupakan selisih antara eh, nilai data tes hasil prediksi, nilai residual ini merupakan hasil ya, hasil pengurangan ya antara nilai data latih hasil prediksi dengan data latih yang sebenarnya gitu. Nah, kemudian untuk nilai parameter ya, nilai parameternya bisa kita lihat pada bagian koefisien ini, di mana intercept ya, intercept atau beta nolnya adalah min 12,272. Kemudian setelah itu slope-nya ya, slope atau beta satunya adalah 7,949 gitu. Nah, perhatikan bahwa multiple R square-nya yaitunya 0,9964. Artinya bahwa model yang telah kita susun itu dapat memprediksi fenomena di dunia nyata atau memprediksi data yang sebenarnya dengan keakuratan 99,64% gitu. Nah, di sini sedangkan di sini adalah nilai MSE-nya gitu. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.